Kecap dan lihatlah kebaikan-Mu Tuhan. Engkau jamah semua yang ada di tempat ini. Tidak ada yang luput dari pengamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan yang beracara, Tuhan yang berdaulat penuh. Untuk kudus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang lemah, yang terbatas. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut ini tidak akan kembali dengan sia-sia, namun akan menumbuhkan iman, meningkatkan rohani, dan menghasilkan buah-buah roh sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Mungkin ada beberapa yang baru, yaitu Bu Eva, istri dari Pak Romi, ya, juga Stephen, ya, yang rencana ada pelatihan training di Malang, ya, untuk bisa memulai suatu lebaran yang baru. Ya, jangan takut, Tuhan dimanapun kau ditempatkan, Tuhan selalu besertamu. Ya, juga yang selamat datang beberapa yang baru saya ucapkan untuk kita bisa beribadah bersama di setiap hari Kamis sore. Baik, kita akan mulai temanya kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Arti kecap apa? Kecap atau kecap? Kecap, ya, kecap. Berarti kita nyicip, kita mencicipi kebaikan, semua kasih Tuhan, sukacita, sedikit aja kasih Tuhan, kita memulihkan semua beban, masalah, sakit, penyakit kita. Dan lihatlah, setelah kecap, kita melihat, kita menyaksikan, ternyata itu adalah kebaikan Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi sore ini saya mau menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan umat yang percaya. Kita semua orang yang beriman percaya kepada Kristus. Harusnya ayat ini dapat kita rasakan. Ya, bukan masalah, bukan sakit penyakit, tapi ketika kita bisa menyatakan dan merasakan kasih yang sempurna, ya, kita bisa menyatakan Tuhan itu baik. Ya, aku bersyukur Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ayat ini adalah bentuk kita menyatakan semua kebaikan, kemurahan Tuhan. Termasuk saya ada di tempat ini sore, ya, hidup di dalam anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, oma-oma yang terkasih, kita harus selalu mengingat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Itu kita merasakan semua adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa bicara Tuhan kamu baik? God is good all the time. Tuhan itu baik sampai kapanpun dia baik. Tidak ada yang jelek dari Tuhan. Ya, kita belajar
berkata baik kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Amin. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini gambaran realita, betul nggak? Kita sering tertindas, kita sering tertekan, kita mungkin pernah direndahkan orang, kita pernah diremehkan, kita pernah tidak diperhitungkan, dicaci maki, dihina. Nih, betul? Nah, kita masuk ke sini dulu. Ya pernah ya, waktu kecil atau pada saat kuliah atau pada saat bekerja. Oke? Kita masuk ke situ dulu. Nah, berikutnya kita nggak kuat, kita teriak, Tuhan, kamu di mana? Tuhan, apakah Engkau ada? Itulah jeritan-jeritan seruan orang yang tertindas, orang yang tertekan, orang yang terjepit. Salah? Enggak. Justru Tuhan minta kita berseru. Pertanyaannya, berseru itu ada kata-katanya enggak? Berseru itu tidak ada kata-kata yang keluar. Kenapa? Karena kita sudah mengalami situasi kritis, kita sudah hampir-hampir tidak punya harapan, kita posisi di bawah. Jadi gak ada kata-kata, tapi apa yang keluar? Seruan hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi dalam keadaan apapun, Tuhan itu luar biasa. Beberapa kasus orang udah mau mengakhiri hidup, mau minum baygon. Ya, saya pernah undang Pak Chandra Kirana. Beliau ini mantan penyanyi klub. Beliau ini juga belum kenal Tuhan. Ya, tapi bagaimana dia minum pil sebanyak 80, nggak mati-mati. Dia bangun, dibawa rumah sakit, muntah semua. Diulangi 2 kali seperti itu lagi, nggak sadar, dibawa ke rumah sakit, muntah semua. Artinya apa? Manusia merencanakan bunuh diri karena dia udah frustasi, karena dia sudah tidak punya harapan dan putus asa. Namun kalau Tuhan, Allah yang berdaulat, masih memberi nafas, dia masih hidup. Nah, seruan itu adalah titik jeritan terakhir karena sudah tidak bisa mengandalkan apapun. Mengapa Tuhan mengizinkan kita melakukan berseru? Karena manusia itu keras kepala. Karena manusia kalau tidak dipepet, mohon maaf, pistol begini, nggak sadar. Ketika sudah terjadi musibah, kebakaran, apa harus menunggu? Nah ini, jadi berseru kepadaku, panggil namaku, cari wajahku. Kuncinya itu. Jadi ini awal, ya. Kita lanjutkan berikutnya. Barulah Tuhan mengutus malaikat berkemah. Jadi makna ini kita tidak takut lagi. Setelah berseru, Tuhan akan kirim malaikat menjaga kita. Apakah situasi kita diancam oleh debt collector? Apakah situasi kita mau disita? Jadi sudah tidak ada pembelaan. Kita tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Nih, Tuhan utus malaikat. Ya, beberapa kasus yang saya tangani, udah kepepet, tiba-tiba dia diberi penglihatan. Malaikat bener, langsung semangatnya timbul. Padahal udah diancam mau dihabisi. Tahu saudara, mereka mundur teratur. Nah pertanyaannya, berani nggak Bapak Ibu Saudara mengalami seperti ini? Ini malaikat yang nolong. Perhatikan juga ketika kita kebingungan, kita nggak punya apa-apa, tiba-tiba ada seseorang datang memberikan bantuan, nggak kenal,
Terus setelah kita cari orang itu menghilang. Itu adalah malaikat. Nanti kapan saya akan belajar pelayanan malaikat, ada macam-macam, ya. Tapi khusus hari ini, dia kirim malaikat itu bisa menyerupai siapapun, anak kecil, opa-oma. Nggak percaya? Nyata, nanti alami. Teman saya peristiwa Mei, udah mau dihabisi, depan itu dibakar semua mobil. Dia sampai kaku. Dia orang beriman, tapi imannya nggak jalan, udah nggak bisa ngomong, getar gini. Tiba-tiba pintu mobilnya diketuk seorang pakai kopiah, Pak Haji. Tambah takut kan, mati aku. Ketok. Iya Pak. Dia kasih kode, ikut saya. Dan waktu itu teman saya sudah nggak punya pikiran, saya jangan-jangan ikut mau dibunuh ini, mau dirampok. Dia ikut aja. Dibawalah ke suatu jalan sepi. Loh Pak, dia mau ambil duit, dia mau kasih duit, dia lihat hilang. Masuk akal? Nggak masuk akal. Dan jalan itu sepi. Dan saya ngomong, itu malaikat, bukan manusia. Kalau itu manusia beneran, kamu habis. Kamu gak akan hidup. Semua dibakar. Mei 98. Pak, Tuhan punya malaikat. Tuhan utus malaikat itu. Tolong dibuka itu ada. Malaikat diutus untuk menjaga. Malaikat diutus untuk melindungi kita. Mengapa kita mesti khawatir, takut? Ditinggal anak, ditinggal menantu sendirian, tidak boleh takut. Selama kita punya penjaga itu Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menjaga keluar masuk kita, amin. Dia jaga. Dia tahu kemana kita mau pergi, kemana kita mau berhenti. Kita punya guardian angel. Apa itu? Malaikat pelindung yang nggak kelihatan. Ya, maka kita harus sungguh-sungguh benar-benar mengasihi Tuhan, ya, supaya ada kekuatan. Oke, kita lanjutkan. Merasakan, nah ini, semua kepingin merasakan dan melihat pertolongan Tuhan, ya. Semua pasti ingin merasakan dan melihat nyata pertolongan Tuhan, ya. Ini kuncinya. Kita bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan diberikan kepada kita yang meminta pertolongan. Bukankah setiap hari kita dihadapkan dengan masalah, dengan tagihan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, macam-macam masalah. Ya, namun satu hal, kecaplah dan lihat, ya, pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita manusia. Baik, kita lanjutkan. Ketenangan dan keamanan. Baru kita merasakan ketenangan dan keamanan. Aman dan tentram. Teman saya setelah benar-benar hilang, dia itu seperti panik, tahu panik. Panik itu bisa kaku, bisa apa itu namanya, dia nggak bisa diem aja. Tapi saatnya tepat. Dia bilang, seumur-umur saya tidak pernah mengalami kepanikan. Saya nggak takut siapapun. Tapi hari itu saya kaku, tubuhnya itu kaku. Dia pegang setir. Tiba-tiba Pak Haji pakai kopiah, pakai sarung, dia perhatikan. Amin. Jadi ada malaikat yang diutus Tuhan ketika kita berseru. Ya, pertolongannya tepat pada waktunya. Mungkin nggak jarak 5 meter dibakar-bakar mobil, tinggal giliran dia. Dia menunggu giliran untuk dibakar, mungkin dia dipukuli, ditusuk, nggak tahu. Tapi hari itu Tuhan menyelamatkan teman saya. Ya.
dia mengalami ketenangan, dia mengalami keamanan. Ya, oke. Nah, kita akan belajar setelah kita tahu bagaimana mendapatkan perlindungan Tuhan. Ya, lebih detailnya. Yang pertama, dalam situasi yang panik, dalam situasi yang susah, pujian dan penyembahan kita lakukan. Ada ayatnya. Yang kedua, mencari wajah Tuhan. Jadi hadirat Tuhan kita undang dengan pujian dan penyembahan. Penyembahan sehingga hadirat itu akan membawa kita untuk menemukan wajah Tuhan. Mengapa kita perlu mencari dan menemukan wajah Tuhan? Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, miliki roh yang takut akan Tuhan. Kita bicara total ketaatan. Kita menghargai Tuhan dengan mematuhi semua perintahnya. Kita memiliki roh takut akan Tuhan. Itu roh yang paling disukai. Ada 7 roh Allah. Apa saja? Roh keperkasaan, roh penasehat, roh hikmat, ya, roh pengetahuan, roh pengenalan akan Kristus. Dan yang kusukai, kita harus punya roh takut akan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa mau mendapatkan pasangan suami istri untuk pekerjaan, kita minta orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Ini kuncinya, ya. Dan inilah 3 hal yang harus kita miliki untuk kita bisa mengatakan, kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam hidupku. Masing-masing harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baru kita bisa ngomong, baru kita bisa menceritakan semua kebaikan Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Oke, kita akan belajar ayatnya. Yang pertama, Mazmur 34 ayat 2-4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala apa, saudara? Pada segala waktu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, setiap waktu, pagi, siang, sore, malam. Ini dulu, jadikan kebiasaan. Pak, kalau saya nyanyi-nyanyi di bis, di kereta, dianggap orang gila, biarin. Karena Tuhan yang mau. Kenapa nggak bisa pujian di rumah, Pak? Nah, kita jangan ngatur Tuhan. Firman berkata, segala waktu, betul nggak? Kalau Tuhan perintahkan kita nyanyi, aku ingin mendengar pujian ini. Saudara nyanyi atau diem? Misalkan saudara ada di tempat keramaian. Salah satu cara Tuhan menguji, kamu lebih taat kepada perintahku atau lebih taat kepada suasana dunia. Setiap hari kita alami ujian. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam apa? Mulutku. Jadi puji terus. Nah, kita harus praktek setiap waktu. Yang nulis siapa? Tuhan. Bukan hanya merenungkan firman, pujian. Di saat kita mengalami kepepet, ingat nggak peristiwa Paulus dan Yohanes dan Petrus? Ketika dia ditangkap di Borgo, ya kan? Di sel. Masih ingat cerita itu? Di penjara. Apa yang terjadi? Mereka puji-pujian. Puji-pujian akhirnya apa? Roboh temboknya. Borgonya lepas. Itulah kedahsyatan puji-pujian. Kita ingat peristiwa tembok Yeriko. Mungkin nggak Yosua dan pasukannya dalam waktu cepat merobohkan? Nggak mungkin. Tapi ketika Yosua menaati perintah Tuhan, ngapain? Keliling 7 kali. Pakai apa? Senjata? Enggak.
pakai suling, trompet, kecapi, mereka bersorak-sorai, mereka memuji-muji nama Tuhan, dan robohlah tembok Yeriko. Apa kita kurang percaya kuasa Tuhan? Tembok sebesar benteng pun roboh. Ini, jangan disepelekan pujian dan penyembahan. Ini kuncinya, artinya pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan lagu yang kita sukai. Perhatikan, aku mau kamu menyanyikan pujian baru. Saya tadinya nggak ngerti. Oh, pujian baru, lagu-lagu baru ya Tuhan. Salah. Lagu-lagu yang populer keliru. Tuhan mau nyanyikan lagu lama dengan irama yang berbeda, dengan suasana yang berbeda. Ini cara kita mengenal perasaan Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan sukai. Gak gampang. Kita egois. Tolong aku ya Tuhan, berkati aku sakit sembuhkan ya Tuhan. Enak aja kita merintah Tuhan. Pernah gak kita menyenangkan hati Tuhan? Jawab. Lebih banyak minta daripada memberi kepada Tuhan. Itu kita perlu cek. Kalau kita banyak minta daripada memberi, pasti ada yang gak beres. Karena kita gak usah minta, Tuhan kasih otomatis. Ngerti saudara? Bahkan aku memberi kelimpahan. Tuhan itu tahu isi hati kita. Ya, Bu Anneke mungkin gak kurang-kurang doa pengobatan untuk anaknya David, kepineng ke macem-macem, ya sampai stres. Yang sakit anaknya, yang kena dampaknya mamanya, tapi semua gitu. Di sini ujian. Mana mungkin Pak orang stres depresi nyanyi? Ini salah. Justru ini kesempatan, selalu saya ngomong. Tadinya mereka protes, Bapak ini orang lagi susah disuruh pujian. Akhirnya saya jelasin. Saya kasih contoh, baru diem dan mulai praktek. Beberapa anak yang saya konseling mengalami autis, mengalami beberapa gejala OCD, pelan-pelan latihan nyanyi dan udah gak marah-marah. Terima kasih sama Tuhan. Itu firman Tuhan, bukan saya. Saya cuma menyampaikan. Saya katakan itu. Bersyukur kepada Tuhan ya, bukan kepada manusia. Pelan-pelan anaknya udah marahnya berkurang. Bukankah itu progres? Amin. Jadi jangan tunggu sembuh total terus kita bersyukur, ya. Jangan tunggu pemulihan ekonomi rumah tangga baru kita bersyukur. Enggak benar. Setiap saat pujian ini menyatakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam setiap hidup kita Tuhan itu tahu setiap masalah saya dan saudara, tahu. Kita nggak usah teriak, kita nggak usah deklarasi saya butuh ini butuh. Tuhan tahu. Nah, kita belajar mengenal perasaan dan pikiran Tuhan. Ya, oke. Karena jiwaku Tuhan bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jadi kalau ingin pemulihan keluarga, berarti semua keluarga kita membangun mesbah keluarga bersama. Ya, ada mesbah pribadi, ada mesbah keluarga, untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita belajar mengucap syukur kebaikan kemurahan Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, kenapa perlu cari wajah Tuhan? Saya kasih contoh yang nyata. Mengapa yang namanya Sakius, dia ingin ketemu dengan Yesus. Dia muncul rasa ingin tahu Yesus itu siapa. Dia punya apa? Nah, sombongnya keluar. Aku orang kaya, aku kepala pemungut cukai, duitku miliaran, ratusan M.
Aku penasaran, kenapa Yesus itu dikerubuti oleh orang banyak, dicari orang. Dia punya duit berapa? Dia kayanya seberapa? Mungkin itu yang ada di pikiran Sakeus. Sampai dia terus penasaran, ingin berjumpa, ingin melihat Yesus itu siapa. Dan dia ingin tanya, kamu punya apa Yesus? Aku mau beli. Berapa? Yes? Ini ya. Aku telah mencari Tuhan lalu Ia menjawab aku. Nah, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku, dari segala persoalan, dari segala gelisah. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukaku akan berseri-seri dan tidak akan mau tersipu-sipu. Ya, jadi dia mencari. Ya, aku melepaskan dari segala hal. Tunjukkan pandanganmu kepadanya, maka mukaku akan berseri-seri. Setelah kita berjumpa dengan wajahnya, apa yang dialami Pak Joni yang kemarin, dia melihat wajah Yesus di langit dan dia cek yang ada di internet. Saya ngomong, wajahnya menyinarkan terang, tapi yang lebih penting firman yang tertulis di bawah wajah Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, berharaplah kepada Tuhan. Seketika dia nangis, seketika dia mengalami pemulihan, dia mengalami kelegaan. Bukan karena melihat wajahnya, wajahnya menyinari, betul, tapi firman-Nya membuat dia hidup kembali. Amin. Dia yang loyo, dia yang sudah terpuruk, dia yang sudah hampir putus asa, kembali bangkit. Amin. Karena sabda Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, berharap hanya kepada Allah. Okay? Ini kuncinya, Pak. Jadi kenapa kita perlu mencari wajah Tuhan? Baik, yang terakhir, yang ketiga. Oh, ada lagi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ya, diulangi terus, berseru. Yeremia 29 ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan ingin tahu, apakah kau mengasihi aku? Mengapa? Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apa kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. 3 kali. Apa arti pertanyaan Yesus? Yesus memberikan kasih yang sempurna. Yesus memberikan kasih yang tidak ada syaratnya. Lah dia ingin tahu, Petrus, kamu membalas kasihmu dengan kasih apa? Ngerti Bapak Ibu? Ya, contoh kita ngasih bantuan ke Pak Santoso. Saya traktir makan, ya kan? Tentunya Pak Santoso juga membalas traktir ganti. Seperti itu Tuhan tahu. Ternyata Petrus tidak bisa mengasihi Yesus seperti Yesus mengasihi Petrus. Kenapa? Karena manusianya terbatas. Dia hanya bisa mengasihi sebagai sahabat. Itu yang paling tinggi value. Tapi Tuhan menghendaki kita di dalam kasih yang sempurna, kasih agape. Apa itu? Kasih yang tidak ada syaratnya. Meskipun kita berdosa, aku mengampuni, aku mengasihi. Ini yang Tuhan mau kita belajar untuk kita mencapai kasih yang Tuhan kehendaki. Ya,
karena kedagingan kita. Baik. Jadi apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, ini bentuk doa. Ya, yang terakhir berikutnya. Yesaya 5 ayat 26. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa dari jauh dan akan bersiul memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tahu artinya? Oke. Tuhan akan melambaikan panji-panji kepada bangsa-bangsa. Panji-panji kemenangan yang namanya Jehovah Nisi. Allah adalah panji-panji kemenangan. Setiap kemenangan, bendera itu ada di atas, dan dia melambaikan panji kepada semua bangsa yang percaya kepada dia, yang mengharapkan Kristus, pasti akan menjadi pemenang. Yes, dan akan bersulit memanggil mereka dari ujung bumi. Mereka itu siapa? Manusia. Siapa? Malaikat yang menjaga 4 poros dunia. Bumi kita itu bisa seperti ini, itu dijaga 4 penjuru malaikat. Kembali bicara malaikat. Bapak Ibu, Oma, satu malaikat dapat mengalahkan 870 manusia. Jadi kalau kita cuma dapat satu malaikat ngawal kita, itu bisa mengalahkan 870 manusia. Perlu 2? Nggak perlu. Satpam aja 2. Ya, tapi kita punya satpam di atas segala satpam. Kita punya penjaga di atas segala penjaga yang tidak pernah tertidur dan terlelap 24 jam. Amin. Itu Tuhan kita. Dia kirim, dia utus malaikat depan, belakang, kiri, kanan. Amin. Ya, mengapa kita masih khawatir dan takut? Setiap kita jalan, malaikat ikut. Dia siap memanggil mereka, malaikat penjaga 4 poros. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Memberikan apa? Pertolongan. Contoh, kecelakaan, kita telepon. Yang kita tunggu apa? Ambulan. Betul nggak? Ambulan segera datang untuk menyelamatkan, menolong korban kecelakaan. Tapi yang dikirim Tuhan bukan sembarangan ambulan. Ya, kita diangkat, kita diselamatkan bukan oleh manusia. Camkan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Selama ini bagaimana hidup kita? Kita hidup di dalam satu anugerah kepada anugerah lain. From glory to glory. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita renungkan sore hari ini. Mungkin kita masih sering ngeluh. Mungkin kita masih sering marah-marah, menyalahkan Tuhan. Sore ini, mari kita janji untuk tidak menyalahkan Tuhan. Karena Dia tidak pernah berbuat salah. Dia adil. Dia penuh dengan kasih. Maka kita perlu mengerti sehingga kita bisa menerima setiap peristiwa yang buruk terjadi. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, yang terakhir. Miliki roh takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan apa? Orang yang takut akan Dia selalu dicukupi. Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh, Dia sediakan semua kebutuhan kita. Ingat peristiwa Hagar dan Ismail, udah kehabisan bekal, udah gak ada makanan dan minuman. Lalu dia berseru, El Roy, artinya Allah sudah melihat kesusahanku. Ingat, janda miskin di Sarfat, kota kelaparan di mana-mana, semua toko tutup, tidak ada yang jual bahan makanan.
Nabi Elia datang. Nabi Elia minta, keterlaluan ya. Tuhan, mengapa kau mengutus nabimu minta makan dengan seorang janda yang punya anak satu, miskin lagi? Dia ngomong apa? Yang tersisa, lihat, hanya tepung sedikit dan minyak. Cukup untuk aku bikin roti, makan sekali. Setelah itu aku akan mati. Bagaimana Tuhan memberkati dalam situasi yang sulit? Pertolongannya ajaib. Ya, perbuatan-perbuatannya dahsyat. Tapi Elia katakan, kumpulkan tempayanmu ada berapa? 9. Cari lebih banyak lagi. Dia pinjam tetangga. Tuhan berkati. Setiap hari dia ambil dari tempayan, minyak gak pernah habis, tepung gak pernah habis. Sampai masa kelaparan berhenti. Dan berhenti juga keajaiban Tuhan. Amin. Jadi Tuhan menolong, itu ada waktunya, ada prosesnya. Tuhan tidak pernah memanjakan kita manusia, ya, supaya selalu kita bergantung kepada Tuhan. Ya, ini singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan, perhatikan berapa kali kata mencari Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Artinya Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kelaparan, terlantar. Ayat ini harus menghidupi kita, ya. Singa merana, tapi orang yang mencari Tuhan. Singa bisa kelaparan enggak? Singa bisa mati? Bangkai singa banyak, betul? Di hutan, di padang, buru di Afrika, jerapah mati, singa mati. Padahal singa itu raja hutan, dia bisa memangsa siapapun. Tapi kita manusia lebih mulia dari binatang, tidak akan kekurangan. Amin. Ya. Tidak berkekurangan orang yang takut akan. Amin. Jadi ayo koreksi diri. Selama ini kita nggak takut sama Tuhan. Selama ini kita hidupnya seenaknya. Mari saudaraku, kita perbaiki, kita miliki roh takut akan Tuhan, supaya kita selalu disediakan semua keperluan dan kebutuhan kita. Ingat, yang disediakan, yang dicukupi adalah kebutuhan kita, bukan keinginan. Halo? Bukan keinginan. Jadi kalau yang muncul keinginan, Tuhan tidak akan kasih. Tapi kalau yang muncul kebutuhan, Tuhan tahu, Dia sediakan tepat pada waktunya. Amin. Baik, kesimpulan yang terakhir, kita harus sadar dan mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita, supaya kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat diterima, ditangkap, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, saksikan pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah membuka apa isi hatimu, sehingga hamba-Mu menyampaikan, sehingga semua yang disampaikan bersumber dari kebenaran firman-Mu. Kami boleh menangkap, kami boleh mengerti dan menerima setiap peristiwa yang buruk terjadi di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, sore hari yang indah ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.